Halo semua, bersama Francine dan Audrey. Pada hari ini kita akan menceritakan kisah perjuangan Dewi Sartika. Kalian penasaran gak sih? Tetap tonton video kita ya. Jadi Dewi Sartika itu lahir pada 4 Desember tahun 1884 di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Dewi Sartika lahir dari keluarga priai Sunda ternama, yaitu Erangga Somanegara dan R.A. Raja Pernas. Ayahnya adalah seorang pejuang kemerdekaan hingga akhirnya sang ayah dihukum dan dibawa ke Pulau Ternate oleh pemerintah Hindia Belanda dan meninggal di sana. Nah, sepeninggalan ayahnya, Dewi Sartika diasuh oleh pamannya yang berkedudukan sebagai patih di Cicalengka. Nah, dari pamannya itu, ia mendapatkan didikan mengenai adat kesundaan. Sedangkan wawasan kebudayaan barat diperolehnya berkat didikan seorang nyonya asisten presiden bangsa Belanda. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakatnya menjadi pendidik dan kegigihannya untuk meraih kemajuan. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, ia sering memperagakan praktik ketika dia bersekolah. Ia mengajari baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak pembantu kepatihan. Papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan genting dijadikannya sebagai alat tulis bantu belajar. Sejak kecil, saat Dewi Sartika mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka, ia sudah menunjukkan minatnya di bidang pendidikan. Sejak anak-anak, ia sudah senang memerankan perilaku seorang guru, seperti bermain sekolah-sekolahan dengan teman sebayanya. Dan Dewi kecil selalu berperan sebagai guru. Hingga ketika saat Dewi Sartika berusia 10 tahun, Cicalengka digemparkan oleh kemampuan baca tulis dan beberapa pepatah dalam bahasa Belanda yang ditunjukkan oleh anak-anak membantu kepatihan. Hal tersebut menjadi gempar karena waktu itu belum banyak yang memiliki kemampuan seperti itu, apalagi diajarkan oleh seorang anak perempuan. Dewi Sartika berpikir agar anak-anak perempuan di sekitarnya bisa memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu. Maka ia berjuang untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat, yang ketika itu ia sudah tinggal di Bandung. Perjuangan Dewi Sartika pada saat itu untuk membangun sebuah sekolah tidak sia-sia, karena ia dibantu oleh kakeknya yang bernama R.A. Martinegara dan D. Hamar yang menjabat sebagai inspektur kantor pengajaran kala itu. Pada tahun 1904, ia berhasil mendirikan sebuah sekolah yang dinamakan Sekolah Istri. Tapi, sekolah tersebut hanya memiliki 2 kelas, sehingga tidak cukup untuk menampung seluruh aktivitas sekolah. Maka, untuk ruangan belajar, ia harus meminjam ruangan kepatihan Bandung. Awalnya, murid di sekolah tersebut hanya 20 orang. Murid-murid yang hanya wanita itu diajarkan cara untuk berhitung, membaca, menulis, menjahit, merenda, menyulam, dan pelajaran agama. Nah, sekolah istri ini terus mendapatkan banyak perhatian positif dari masyarakat. Murid-murid bertambah menjadi banyak, bahkan hingga ruang kepatihan Bandung yang sebelumnya dipinjam juga sudah tidak lagi cukup untuk menampung murid-murid. Untuk mengatasinya, sekolah istri akhirnya dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Dengan berjalannya waktu, sekitar 6 tahun sejak didirikannya, yaitu pada tahun 1910, nama sekolah istri diganti dengan nama Sekolah Keutamaan Istri. Perubahan bukan cuma pada nama saja, tapi terdapat pada pelajarannya yang semakin bertambah. Dewi Sartika berusaha keras mendidik anak-anak gadisnya agar kelak menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, mandiri, luwes, dan terampil. Maka dari situlah pelajaran yang berhubungan dengan pembinaan rumah tangga banyak ia pula ajarkan dalam pembelajarannya. Untuk menutupi biaya operasional sekolah, ia membanting tulang mencari dana. Namun jeripayanya tidak dirasakan sebagai beban, tetapi berganti menjadi kepuasan batin karena telah berhasil mendidik kaumnya.
Salah satu semangat yang dimilikinya yaitu dorongan dari berbagai pihak, terutama dari Raden Kanduruan Aga Surawinata suaminya, yang telah banyak membantunya mewujudkan perjuangan, baik tenaga maupun pemikiran. Pada tahun-tahun berikutnya, di beberapa wilayah Pasundan, bermunculan beberapa sekolah istri yang dikelola oleh perempuan-perempuan Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Pada tahun 1912 sudah berdiri sekitar 9 sekolah istri. Pada tahun-tahun berikutnya, beberapa wilayah Pasundan mulai bermunculan Pada tahun-tahun berikutnya, mulai bermunculan beberapa sekolah istri di wilayah Pasundan yang didirikan oleh perempuan yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Pada tahun 1912, sudah ada sekitar 9 sekolah istri di kota-kota kabupaten. Memasuki usia ke-10 yaitu pada tahun 1914, nama sekolah istri diganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Kota-kota kabupaten wilayah Pasundan yang memasuki usia ke-10 yaitu pada tahun 1914, sekolah istri diganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Kota-kota kabupaten wilayah Pasundan yang belum memiliki sekolah keutamaan istri tinggal 3/4. Semangat ini menyeberang ke Bukit Tinggi, di mana sekolah keutamaan istri didirikan oleh Enjik Ramah Saleh. Dewi Sartika meninggal pada tanggal 11 September tahun 1947 di Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia meninggal dalam pengungsian selama agresi militer Belanda. Perjuangan Dewi Sartika memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pendidikan dan emansipasi perempuan di Indonesia. Nah, dampak yang diberikan oleh Dewi Sartika terhadap Indonesia adalah: yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan perempuan. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan. Dan yang terakhir, meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat. Dewi Sartika diakui sebagai pahlawan Indonesia pada tahun 1966 karena perjuangannya dalam pendidikan dan emansipasi perempuan.